Mungkin bagi mereka itu intimidasi, tapi bagi saya, kalau untuk kebenaran sedikit pun saya tidak gentar. Ya pemirsa, upaya Brigadir Rudy Soik untuk membongkar jaringan perdagangan manusia di NTT ini sementara harus berhenti. Penyidik di Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTT ini ditahan usai menjadi narasumber dalam program Mata Najwa yang ditayangkan beberapa waktu lalu. Ironisnya penahanan dilakukan institusinya sendiri karena Soik diduga terlibat kasus penganiayaan atas seorang terduga pelaku trafficking. Jadi pada Anda, Pak Rudy, setelah Anda membuka ke media tentang penghentian proses penyidikan yang sudah berlangsung? Menurut direktur, tapi bukan menurut institusi Polri, tetapi menurut Direktur Kriminal Khusus maupun Direktur Umum bahwa yang saya lakukan adalah hal yang salah prosedur. Sehingga mungkin itu keluar ke publik maupun keluar ke rekan-rekan penyidik maupun sesama teman Polri bahwa yang Rudy lakukan adalah salah prosedur. Anda dapat hukuman karena itu? Saya sempat pernah mau diperiksa Provos, tapi saya bilang saya tidak pernah melakukan salah prosedur. Tapi kalau seandainya mau diperiksa, silahkan, tidak jadi masalah untuk saya. Anda dapat intimidasi selama ketika Anda berusaha untuk membongkar kasus ini? Kalau intimidasi, ya mungkin bagi mereka itu intimidasi, tapi bagi saya, kalau untuk kebenaran sedikit pun saya tidak gentar. Ini adalah salah satu pengakuan Brigadir Rudy Soik yang disampaikan dalam program Mata Najwa dalam episode yang mengangkat tema bisnis perdagangan manusia. Sebagai penyidik, Brigadir Rudy Soik mengungkapkan berbagai praktek perdagangan manusia atau human trafficking, termasuk berbagai intimidasi yang diterimanya saat mengungkap kasus tersebut. Nama Brigadir Rudy Soik mencuat ketika dia melaporkan atasannya sendiri, Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT, karena menghentikan secara sepihak penyidikan kasus human trafficking yang tengah disidiknya. Rudy bahkan menuding ada dugaan keterlibatan oknum petinggi di Polda NTT dan aparat kepolisian yang melindungi jaringan mafia perdagangan manusia di NTT. Belakangan Rudy memang mengklarifikasi laporannya dan menyebut bahwa laporannya itu hanya kesalahpahaman. Sementara itu, polisi membantah penahanan Brigadir Soik terkait dengan laporannya dalam kasus perdagangan manusia di NTT maupun soal wawancaranya di program Mata Najwa. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Polisi Roni F. Sompi mengatakan, penahanan atas Brigadir Soik karena penyidikan kasus penganiayaan yang menyeret dirinya telah lengkap. Ironisnya, Rudy Soik dituduh melakukan penganiayaan terhadap seorang warga yang diduga calo TKI saat melakukan penyidikan terkait kasus penyelundupan TKI dari NTT. Tim Liputan Metro TV. Ya, membongkar mafia perdagangan TKI itu yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Langsung saja saya akan ke Mbak Syana. Mbak Syana, ya. Brigadir Soik ini juga sempat melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. Apa sebenarnya yang dilaporkan oleh Soik? Ya, waktu itu sekitar 4 bulan yang lalu ya, Brigadir Rudy Soik itu melaporkan dan diterima oleh teman kami, Pak Natalius Pigai. Memang ada tekanan dari atasannya terkait dengan apa yang dilakukan, yaitu mengungkap kasus-kasus human trafficking. Dan kebetulan waktu itu dia juga mengatakan kita minta perlindungan terhadap tekanan itu. Nah, kemudian Komnas mengirimkan surat kepada Mabes Polri untuk menangani kasus ini. Jadi kita juga ingin mendapatkan klarifikasi dari pihak Mabes Polri, dan rupanya itu belum selesai sampai di situ, tapi belakangan ada kasus yang lain ini. Artinya yang dilaporkan saat itu hanya intimidasi dari atasan. Yang mengalami ada semacam tekanan dari atasan. Apakah juga sempat mengungkapkan juga secara gamblang bahwa ada keterlibatan juga dari petingginya? Waktu itu apa yang disampaikan oleh? Ya, sekilas itulah, intinya seperti itu gambarannya. Dan detailnya bahwa dia mengalami tekanan, bahwa dia ingin mengungkap kasus itu secara lebih terbuka, tetapi tidak sesuai dengan keinginan dari atasannya. Berbeda lah. Saat itu ketika Rudy Soik melaporkan, bagaimana kondisi psikis atau kondisi biasa aja. Biasa saja. Berarti dia tidak, orangnya memang punya semangat ya, semangat, dan dia memang tidak takut, tapi paling tidak ia ingin supaya Komnas HAM mencatat itu.
waktu itu. Oke. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan oleh Komnas HAM setelah menerima laporan dari Rudy Soik ini sendiri? Sudahkah melakukan investigasi Ya, misalnya? kami akan datang lagi ke sana, tapi ini belum karena kemarin kita serahkan kepada Mabes kan kasus ini, kemudian ditangani oleh di follow up ternyata kan oleh Mabes. Kemudian nanti kita akan lihat lagi bagaimana sejauh ini. Dan ini yang paling baru ini adalah yang kemarin ditahan itu, kasus yang lain itu. Oke. Ini belum ada lagi. Artinya belum sampai penyelidikan investigasi, baru sekarang karena setelah waktu ada itu, ini. Iya, belum ada waktu itu kan memang tidak ada tindakan apa-apa terhadap Rudy Soik ya. Baru belakangan ini ada penahanan. Apa ini. kira-kira yang akan dilakukan oleh Ya, Komnas? kita akan lihat bahwa ini sebetulnya kasusnya ada 2 kasus ya. Bahwa jangan sampai kasusnya yang diungkap oleh Rudy Soik itu dikaburkan dengan penahanan ini. Jadi kita juga melihat bahwa ini ada kasus unik ya. Biasanya human trafficking ini yang menjadi whistleblower itu korban atau keluarga korban. Ya. Tapi ini menarik karena yang menjadi whistleblower justru Polisi. penegak hukum, yaitu polisi. Ya. Dan ini sangat menarik. Dan kasus human trafficking itu sebetulnya kita juga lihat tidak sederhana, sangat rumit. Dan banyak sekali rantainya terkait dengan jaringan-jaringan mafia yang dikatakan tadi, mafia, dan ada juga keterlibatan backing oknum-oknum dari aparat. Nah, inilah yang menarik. Jadi ini menunjukkan bahwa memang ada sesuatu dalam kasus-kasus human trafficking ini. Oke, baik. Nah, Mas Agung, ini bagaimana? Tadi kan Komnas HAM juga sudah melaporkan dan saat ini kasus juga sudah ditangani. Sudah sejauh mana atau apa laporan yang diterima oleh Mabes sendiri? Ya, makasih Mbak. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mbak Siana, bahwa memang kasus trafficking itu sangat rumit dan menarik. Satu hal yang selalu saya jadikan sebagai motivasi kepada anggota kami, kepada anggota di kewilayahan, bahwa remiten dari TKI yang kebanyakan menjadi korban trafficking itu setahun mencapai ratusan triliun. Bahkan kemarin di Jawa Timur itu disampaikan hampir separuhnya APBD Jawa Timur dalam setahun. Ini membawa konsekuensi kepada para pelaku, orang-orang yang ingin mencari keuntungan dari situ tentu akan banyak juga. Sehingga jaringannya juga jaringan yang rumit. Dan saya pastikan setiap jaringan trafficking menyangkut TKI seperti yang diungkap oleh Rudy Soik juga itu pasti jaringan internasional. Oke. Mengenai kasusnya Rudy Soik sendiri, saya menganggap inilah dinamika. Dinamika maksudnya seperti apa ini? Ya, seperti itu keadaannya karena memang kejahatan trafficking ini merupakan kejahatan yang mendatangkan untung yang besar, melibatkan jaringan internasional, tentu saja banyak sekali kendala-kendalanya. Tadi disampaikan Mbak Siana bahwa whistleblower biasa dari korban, ini dari kepolisian. Ini menjadi hal yang menarik. Atau jangan-jangan penahanan dari Rudy Soik sendiri karena dia menjadi whistleblower, tadi kita juga sempat lihat dikriminalisasi seperti itu oleh institusinya sendiri. Iya, anggapan saya begini Mbak. Jadi kasus yang ditangani oleh Rudy Soik yang kemudian berpolemik itu di awal Januari 2014. Kemudian berpolemik sampai bulan 6, kemudian setelah bulan 6 yang bersangkutan meminta perlindungan ke Komnas HAM, kemudian ke LPSK dan beberapa lembaga yang lain, kemudian bersurat ke Bapak Kapolri juga. Pimpinan memerintahkan untuk kami menguji sebenarnya seperti apa kasusnya antara pimpinannya sama Rudy Soik sendiri. Kita hadirkan LPSK juga waktu itu dan beberapa peserta dari luar untuk objektivitas penanganan masalah. Dari situ 2 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Barreskrim. Yang pertama itu mengenai kasusnya sendiri karena sudah 6 bulan yang lalu itu tidak bisa kita lanjutkan karena sudah barang buktinya mungkin sudah banyak hilang, korbannya juga udah ada yang berangkat ke luar negeri. Nah, tetapi masalah tentang dugaan pelanggaran kode etiknya antara pimpinannya Rudy Soik atau Rudy Soik sendiri itu ditangani oleh Propam Polda NTT. Nah, tapi ada kasus penegakan hukum lain yang kebetulan terlapornya itu adalah terlapor yang sama yang dilakukan oleh Rudy Soik yang sedang disidik oleh Polres Kupang Kota. Nah, kita akhirnya memutuskan di forum itu ya udah kita melakukan backup penyidikan di Polres Kupang Kota ini. Sama itu, terlapornya sama dengan yang disidik oleh Rudy Soik.
secara teknis kita lebih menguntungkan itu. Dan saat ini dewasa ini, Barreskrim juga sedang menangani kasus yang memang mayoritas dari NTT. Kasus BLK, Bintang Karya Sejahtera, kemudian dari kita backup Polda Jateng itu ada sekitar 36, 5 diantaranya itu di bawah umur, itu enggak NTT semua. Tetapi banyak yang jadi pertanyaan, mengapa sepertinya polisi lebih cepat menangani kasus terlapor mengenai penganiayaan yang diduga dilakukan kepada salah satu calo atau mafia dibandingkan dengan yang didapatkan atau juga kasus yang diselidiki oleh Rudy Soik ini. Terkesan lebih cepat menanggapi yang ini. Ya, itu kasus yang terbaru ya, yang Rudy Soiknya sekarang ditahan itu ya. Saya sendiri malah belum terlalu mengerti itu kasusnya seperti apa. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Polda NTT. Karena setahu saya sejak kepemimpinan Kapolda yang baru Pak Brigjen Dang Sinjaya itu, Rudy Soik justru diambil dari Polres Timur Selatan menjadi Satgas Trafficking di Polda NTT itu. Jadi diberdayakan betul oleh pimpinan yang baru itu. Kok sekarang ada kasus penahanan ini malah kami juga secara detailnya kami belum mengerti. Nanti kita artinya tidak mengetahui lebih banyak dari Barreskrimnya. Iya. Oke, tetapi kalau kita lihat tadi kan dikatakan bahwa NTT ini merupakan salah satu wilayah dengan kasus human trafficking terbanyak. Seperti itu, Mas Agung. Seberapa besar sih kepolisian, seberapa serius untuk menangani kasus-kasus human trafficking di sana? Kita sementara memang memprioritaskan 7 Polda. Satu diantaranya itu NTT sebagai sumber pengirim CTKI maupun TKI yang rentan terhadap trafficking ini, terhadap eksploitasi. Upaya-upaya yang kita lakukan, kita bersama dengan instansi terkait dalam gugus tugas yang sudah dibentuk Presiden itu, kita memberikan mulai penyuluhan sampai dengan penegakan hukumnya. Dari 4 kasus besar yang kami tangani itu, semuanya ke NTT semua sumbernya itu. Yang BLK itu hampir 100 orang juga yang BLK Bintang Karya Sejahtera itu. Kemudian yang di NTT sendiri yang di Kupang Kota itu ada 16. Kemudian ini yang bersama nyidiknya dengan Mabes Polri ya. Kemudian yang Jawa Tengah itu ada 36. Ini baru 3 kasus sudah sebanyak ini untuk yang kasus-kasus terbaru. Di NTT sendiri karena sudah ada Satgas Trafficking, kemudian juga ada direktorat tersendiri yang menangani trafficking, pengungkapannya juga tentunya lebih banyak lagi. Ada beberapa yang sudah ditahan di Polda NTT. Oke, baik. Nanti saya juga ingin tahu dari Mbak Ani sendiri seperti apa kasus human trafficking yang kita lihat memang terjadi banyak sekali di NTT. Setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di Bincang Pagi. Mereka itu intimidasi, tapi bagi saya, kalau untuk kebenaran sedikit pun saya tidak gentar. Ya, saya akan langsung ke Mbak Anis. Mbak Anis, tadi dikatakan bahwa NTT ini terbanyak. Apa sebenarnya faktor human trafficking ini banyak terjadi di NTT? Ya, saya kira penyebab utama yang mengakibatkan banyaknya kasus trafficking itu kan kemiskinan, di mana perempuan banyak menjadi sasaran untuk dijadikan korban gitu. Jadi kalau melihat peta bagaimana perdagangan orang di Indonesia, terutama yang dikirim ke luar negeri dengan modus penempatan buruh migran, itu NTT memang urutan pertama gitu. Tetapi memang sayangnya sampai hari ini belum ada data yang komprehensif baik yang dihimpun oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah baik itu kepolisian maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai lead di pemberantasan trafficking, itu belum ada sampai hari ini gitu. Beberapa inisiatif data yang dikumpulkan Komnas Perempuan, kemudian IOM, kami sebagai organisasi masyarakat sipil memang ada, tetapi hanya korban yang melapor gitu, dan itu belum merepresentasi keseluruhan. Tapi paling tidak korban, sudah tahun gitu. ini saja sudah berapa banyak misalnya laporan atau data-data yang dimiliki oleh Migrant Care sendiri, yang laporan yang masuk? Saya kira ribuan ya. Ribuan. Dan kalau kita misalnya melihat beberapa shelter KBRI kita di Malaysia, kemudian di Singapura, itu paling banyak korban itu adalah
dari NTT gitu. Itu paling tidak 5 tahun terakhir. Modusnya seperti meningkat apa luar sih, biasa. Mbak Anis? Nah, modusnya adalah seperti yang dialami oleh Wilfrieda Soik ya. Jadi putus sekolah, kemudian ada upaya luar biasa dari calo yang terorganisir untuk merayu mereka, kemudian diajak ke luar negeri gitu, tanpa membawa dokumen apapun, yang mayoritas mereka anak di bawah umur, itu dibuatkan paspor di Jakarta gitu ya, seperti kasusnya Wilfrieda itu, dia umur 17 tahun, tidak lulus hanya sampai kelas 4 SD, kemudian dibuatkan dokumen di Jakarta, kemudian modus pemberangkatannya memang luar biasa gitu, dari NTT, Jakarta, Batam, Singapura, Johor, Kelantan gitu. Jadi luar biasa bagaimana proses perekrutan, penampungan sampai eksploitasinya itu sangat terorganisir, yang tadi dikatakan Pak Agung jelas melibatkan sindikat internasional gitu, tidak hanya calo yang ada di wilayah NTT sendiri gitu, sehingga pengungkapannya memang juga luar biasa rumitnya. Seperti kasus Wilfrieda yang dari tahun 2011 itu sampai hari ini katanya calonnya juga masih DPO gitu. Jadi ini kan aneh juga gitu. Yang merekrut sudah ada, yang menerima dia dipekerjakan dan kemudian dia tereksploitasi itu ada gitu. Kenapa ininya masih DPO sampai hari ini gitu? Calo sindikat internasional, tapi dugaan yang lain adalah adanya backup atau juga backing, terutama dari pihak penyidik sendiri atau pihak kepolisian. Ini bagaimana menurut Anda? Memang seperti itu sudah menjadi rahasia umum? Betul, dugaannya jelas kuat karena kasus trafficking sudah terjadi berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi apa yang dilakukan Brigpol Rudi itu kan sebenarnya breaking the silence gitu. Jadi memecah kesunyian. Selama ini tuh ada pembiaran karena kasus trafficking itu ada, korbannya ada gitu ya, tetapi pelakunya kan tidak terungkap secara komprehensif gitu, paling hanya berhenti di calo secara individual gitu, tetapi jaringan yang besar yang melibatkan badan hukum ya, PJTKI, kemudian agen di luar negeri dan penyalur-penyalur yang lain, itu selama ini tidak tersentuh oleh hukum, karena dugaannya memang ada backup dari aparat penegak hukum, baik di tingkat lokal gitu ya, di level provinsi maupun di level nasional, bahkan internasional. Ini juga menjadi kendala untuk mengungkap kasus-kasus human trafficking? Saya kira sangat, karena banyak laporan kami, misalnya di Migrancare sendiri, banyak laporan kita ke Polres, ke Polda, ke Mabes terkait trafficking, itu banyak yang tidak ada titik terangnya gitu, hanya berhenti di BAP, kemudian kenapa ini tidak ada tindak lanjutnya? Karena nggak ada alat buktinya, lemah dan lain sebagainya. Padahal khusus untuk anak sebenarnya hanya 2 unsur saja terpenuhi itu sudah bisa dilanjutkan. Oke, nanti kita akan konfirmasi juga ke Mas Agung sebenarnya seperti apa masalah backing ini. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa. Setelah ini Bincang Pagi masih akan kembali, tetap bersama kami. Mas Agung, boleh tanggapannya tadi terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Mbak Anis. Backing ini memang sudah menjadi rahasia umum. Bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian? Saya kira namanya backing, namanya oknum itu mungkin hampir di beberapa instansi ada ya. Tidak menutup kemungkinan di kepolisian juga ada. Tetapi saya berkomentar untuk kepolisian sendiri. Kalau ada oknum kepolisian yang menjadi backing, khususnya kasus-kasus TKI, trafficking ini, ya pasti akan kita tindak tegas. Dan itu komitmen kita semua, komitmen Kapolri juga. Pasti akan tindak tegas. Tapi untuk menindak kita harus tahu siapa oknum. Bagaimana polisi untuk menyelidiki siapa sih sebenarnya oknum-oknum dan juga untuk akhirnya bisa menindak tegas. Kita menunggu misalnya laporan masyarakat ada ini. Harus dari laporan masyarakat, tidak langsung dari kepolisian sendiri. Kalau kita bisa temukan sendiri bisa. Kita langsung tindak lanjuti. Dan contohnya sudah banyak, cuman kan tidak kita tidak khusus secara khusus kita expose gitu ya. Kalau tanggapan pertama seperti itu Mbak. Terus kemudian tanggapan kedua ini, saya selama hampir 2 tahun di Bareskrim itu tidak pernah Mbak Ais lapor kepada saya itu, karena kalau trafficking urusan saya loh, bukan polisi yang lain. Jadi trafficking yang ada di Bareskrim itu 99% itu tuntas. Kasus-kasus terbaru yang kita tangani itu luar biasa banyaknya, mulai BLK Bintang Karya Semesta itu dari hasil sidak BNP 2 TKI sejumlah 289 orang, 175 diantaranya terindikasi trafficking. Itu kita periksa maraton itu selama hampir 2 minggu.
dan udah kita pulangkan ke NTT lagi yang sebagian besar dengan Jawa Barat. Kemudian setelah itu juga ada kasus lagi yang sedang kita proses. Yang menarik itu kasus TKI dari Guangzhou, korban trafficking dari Guangzhou. Kita menerima pengembalian dari KBRI Guangzhou itu 6 orang. Menariknya adalah ternyata sindikat trafficking dengan sindikat narkoba udah menyatu. Betul. Jadi setelah dia pulang, disimpan ditampung di RPTC miliknya Departemen Sosial di mana itu Bambu Apus itu. Salah satu diantaranya 2 hari kemudian ditangkap oleh BNN karena ternyata dia membawa paket narkoba dari sana. Nah ini juga perlu kita waspadai bahwa jaringan ini sudah semakin rumit lagi karena mereka sudah bergabung. Mungkin pikirannya jaringan narkoba itu dengan titip kepada TKI menjadi aman karena TKI ini kan TKI yang dipulangkan oleh pemerintah resmi. Seperti itu. Oke, Mbak Shani sendiri bagaimana melihat ini? Menarik tadi yang diungkapkan oleh Pak Agung. Pertama saya apresiasi Pak Agung mengakui bahwa memang ada backing itu termasuk dari aparat. Ini pengakuan jujur yang kita apresiasi ya, karena memang semuanya itu ujungnya di aparat. Kalau aparat penegak hukum itu tidak tegas, itu gagal semua pengungkapannya. Nah, inilah kemudian kita lihat bahwa bisnis human trafficking ini bisnis. Dari hulu sampai ke hilir. Sekarang hilirnya itu macam-macam. Ada kebutuhan TKW domestik, ada juga tadi jaringan narkoba internasional, ada juga jaringan prostitusi. Dan ini semua hulunya adalah kemiskinan. Mencari anak-anak ataupun calon korban dari kalangan yang keluarga miskin. Dan itu menjadi sebuah hal yang rumit. Kadang-kadang justru masyarakat ataupun keluarga itu merelakan dengan iming-iming. Mereka tidak membayangkan bahwa itu akan menjadi seperti itu, tidak. Tapi diiming-imingi. Nanti kamu kerja di sini, dapat gajinya besar, dapat ini. Daripada miskin, mereka akhirnya mau diajak untuk ke sana. Jadi ini ya, ada jaringan yang memang mencari sampai ke desa-desa dengan iming-iming tadi. Inilah yang memperumit kenapa kasus ini akan susah diungkap, apalagi kalau keterlibatan aparat. Nah, kasusnya Rudy Soek ini sangat menarik. Ini menurut saya, ini sangat tepat kalau ini dipakai untuk pintu masuk. Bahwa ternyata ada sesuatu. Rudy ini bisa mengungkap, mencari atau membuka yang selama ini apa yang terjadi. Meskipun setelah itu ia menganulir pernyataannya itu. Ya, nanti kita lihat aja. Paling tidak dengan adanya kasus ini itu semakin memperkuat adanya indikasi mafia itu ada di semua tempat, termasuk juga di oknum-oknum aparat. Dan ini sangat-sangat memprihatinkan karena justru kita berharap banyak dari bapak-bapak semacam Pak Agung ini. Harusnya yang menjadi di depan. Yang pertama kali melakukan penegakan hukum. Oke, nah Mbak Andi sendiri, Mbak Anies tadi kan dikatakan 99% yang masuk semuanya selesai. 1% mungkin banyak kasus-kasus dari Mbak Anies yang tidak selesai. Tapi Mbak Anies ini sejauh mana mengetahui mengenai kasus yang sedang diselidiki oleh Brigadir Rudy Soek sendiri? Iya, sebenarnya sejak awal Brigpol Rudy melakukan komunikasi intensif dengan kami di Migrancare ya, karena kebetulan ketika kasus ini diungkap, Migrancare sendiri baru melaporkan kepada PPATK tentang dugaan adanya praktek korupsi dalam penempatan buruh migran yang salah satu modusnya adalah asuransi TKI dan praktek human trafficking gitu. Nah, bangunan kasus yang kami sampaikan kepada PPATK itu salah satunya memang mengungkap trafficking di NTT gitu, sehingga kami diketemukan dalam satu kondisi di mana ada satu kebutuhan bersama untuk mengungkap sindikat itu gitu. Nah, salah satu yang kita laporkan memang kasusnya yang sedang ditangani, meskipun belum semua gitu ya, karena di NTT ada sekitar 3 jaringan yang kita laporkan ke PPATK dan satu diantaranya adalah kasus yang ditangani oleh Brigpol Rudy gitu, sehingga kita berharap saling mensupport gitu ya, apa yang sedang kita dorong gitu ya dengan PPATK dan KPK untuk mengungkap praktek-praktek korupsi gitu ya lewat jalur perdagangan orang dan asuransi TKI, karena kami frustasi juga gitu ya bagaimana penempatan buruh migran itu kan syarat dengan problem yang mencuat itu kan problemnya, padahal kalau sebenarnya kita semua pada proporsi yang benar bagaimana mengelola migrasi itu secara baik, itu kan bermanfaat untuk masyarakat. Tapi problemnya kan yang muncul ini banyak masalah gitu.
orang yang berangkat semakin miskin, menjadi korban trafficking, meninggal dan lain sebagainya. Sehingga ada Semakin kebutuhan menderita, untuk ya. mereformasi seluruh kebijakan, salah satunya membongkar praktek-praktek itu gitu. Baik, nah, kita lanjutkan kembali. Kita harus jeda dulu pemirsa. Jangan kemana-mana. Bincang Pagi masih akan kembali. Tetap bersama kami. Bagi mereka itu intimidasi, tapi bagi saya, kalau untuk kebenaran sedikit pun saya tidak gentar. Sudah di segmen akhir dalam perbincangan kali ini, saya akan langsung saja ke Mbak Syana. Mbak Syana, kira-kira apa sih langkah preventif yang bisa dilakukan Komnas HAM sendiri untuk mengurangi angka-angka human trafficking? Ya, kalau Komnas HAM kan memang tidak punya tugas untuk itu. Kita kan kemarin kan ada pengaduan ya. Tapi yang jelas bahwa kita punya catatan bahwa human trafficking itu tidak hanya untuk di luar negeri, tapi dalam negeri juga banyak sekali. Jadi kalau kita melihat hulu hilir tadi, industri, gemerlapnya industri itu sangat memukau orang-orang di desa, ingin cepat mencari perbaikan hidup. Dan itu dengan segala macam cara, kemudian ditangkap oleh orang-orang yang sebagai agen-agen ini. Makanya dengan bujukan tadi itu dan sebagainya, dan mereka tidak tahu bahwa itu akan masuk dalam jaringan-jaringan yang mungkin nasional, mungkin juga internasional, dan di situ ada yang tadi dikatakan backing dan sebagainya. Mereka tidak tahu sebetulnya sampai di mana kedepannya seperti itu. Mungkin yang paling kita harus waspadai adalah bagaimana peran aparat memang yang kita harapkan, sangat-sangat mengharapkan Pak Agung ini bisa lebih bijak lah. Ini kan menyangkut juga masa depan bangsa kita ya. Paling tidak kalau ada indikasi misalnya aparat yang menjadi backing itu harus ditindak tegas. Saya setuju, saya sependapat itu. Dan jangan lagi ada main di situ lah. Paling tidak ini kan demi, kalau tidak akan selesai masalahnya. Karena ujung tombak dari penyelesaiannya adalah di aparat. Penegak hukum. Ya, penegak hukum. Dan juga nanti akan terus melakukan investigasi untuk kasus dari Rudy Soik ini, menindaklanjuti dari laporan. Dan ini harapan ini kan pintu masuk ya. Apa yang terjadi justru malah ini membuat kita mencoba untuk mengingatkan bahwa ini ketika Rudy Soik mengalami hal yang semacam ini justru akan menjadi pintu masuk untuk ada apa sebenarnya. Malah ada memicu sebuah keinginan tahu lebih banyak lagi apa yang terjadi dengan Rudy Soik. Kenapa sampai begitunya kasus ini berlanjut sampai kemudian ditahan dan sebagainya. Baik. Kalau Mbak Ani sendiri seperti apa Mbak Ani? Kita lihat NTT ini salah satu target yang sangat empuk, sasaran empuk bagi human trafficking juga bagi perdagangan manusia. Kira-kira dari Migran sendiri apa tindakan preventif ataupun juga langkah-langkah untuk meminimalisir kejadian-kejadian atau kasus-kasus seperti ini tumbuh kembali? Ya, saya kira kami sejak 2 tahun yang lalu bersama organisasi masyarakat sipil di sana menginisiasi Desa Buruh Migran. Bagaimana mendorong pemerintah desa itu lebih punya sistem pelindungan sejak dari desa gitu. Jadi membangun perdes pelindungan buruh migran, menyediakan informasi, menyediakan layanan gitu, sehingga desa itu punya daya kontrol terhadap warganya yang akan berangkat ke luar negeri gitu. Jadi mereka memiliki informasi sejak sebelum berangkat gitu, sehingga itu juga salah satu upaya untuk membangun mekanisme migrasi yang aman oleh desa. Yang kedua, saya kira Migran Care tentu mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Brigpol Rudy gitu ya, dan saya setuju ini menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan-jaringan yang lain yang juga lebih besar gitu. Dan saya kira kita juga akan segera mengorganisir gerakan masyarakat sipil untuk melakukan penangguhan penahanan ya terhadap Brigpol Rudy gitu. Jangan sampai kasus dia yang dicari-cari itu kemudian mengaburkan upaya pemberantasan trafficking yang justru itu yang sedang kita dorong gitu. Baik. Oke, Mas Agung, singkat saja, kira-kira seperti apa nih untuk terutama untuk kasus Rudy dan juga human trafficking di NTT, bagaimana dari kepolisian khususnya juga untuk masalah backup atau backing polisian ini, apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Singkatnya, saya mendukung upaya Komnas HAM, saya mendukung upaya dari Migran Care, Mbak Ais. Kalau memang kasus yang sekarang dialami oleh Rudy Soik itu bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, kami siap mendukung 100%. Libatkan kami, libatkan kami, itu janji kami, komitmen kami untuk ikut memberantas itu. Nah, yang kedua,
Ini mungkin waktu yang terbatas sekali. Perlu diketahui bahwa kasus trafficking di Indonesia itu sedemikian rumitnya, sehingga sampai perlunya Presiden mengeluarkan peraturan Presiden Perpres 69 2008 itu, di mana keanggotaannya tidak main-main ini. Dari Satgas itu keanggotaannya itu 15 kementerian dan 3 kepala badan setingkat menteri. Ini menunjukkan bahwa memang pemerintah juga serius karena memang menghadapi kejahatan yang serius juga. Ini untuk bisa menanggulangi kejahatan yang demikian rumit itu, kita perlu sinergi antar instansi yang terkait, karena tidak mungkin kita harus hanya memberantas saja tanpa harus menyadarkan dari daerah-daerah kantong tadi itu, yang memang perlu ada upaya untuk bisa menyadarkan sehingga tidak gampang dia terbujuk oleh calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Kalau yang mungkin yang merekrut itu PJTKI resmi dengan identitas yang resmi, kalau ada masalah di luar negeri pertanggung jawabannya gampang. KBRI tinggal nomor telepon ini dihubungi, ini TKI-mu ada yang bermasalah seperti ini, tanggung jawab bagaimana. Baik. Tapi kalau yang ngirim perseorangan ya menjadi sulit akhirnya. Oke, baik. Kasus yang rumit tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Sangat Kita harapkan ini juga bisa jadi pintu masuk dari kepolisian, dan kasus human trafficking paling tidak angkanya bisa semakin turun semakin tahun seperti itu. Terima kasih atas kedatangannya Mas Agung, Mbak Anis, dan juga Mbak Shana pada pagi hari ini. Dan pemirsa, inilah akhir dari perbincangan kami pada pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena masih ada berbagai informasi terkini dan juga perbincangan dalam editorial Media Indonesia. Sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Pagi.